Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, bertepatan pada hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah 1442 Hijriah disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Karena pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, mendapat perintah untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail. Terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Sehingga tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Apa yang dimaksud hari Tarwiyah? Yaitu hari ragu-ragu antara apakah benar ini wahyu dari Allah atau bisikan setan. Kemudian peristiwa ini terulang pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Karena wahyu ini berulang sehingga Nabi Ibrahim yakin bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah berulang lagi. Ini perintah, ini wahyu. Sehingga pelaksanaan penyembelihan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab diabadikan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wahyu yang turun. Apa bunyinya wahyu yang turun? Yaitu, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang kusayang, sesungguhnya aku melihat atau saya bermimpi dalam tidurku, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau anak. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi ini, nak? Ismail langsung menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang kucintai, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insya Allah ayahku akan mendapatiku dalam keadaan tabah dan sabar. Itulah wahyu yang diterima Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail yang terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah berulang lagi disebutlah hari Arafah. Apa maknanya Arafah? Yaitu yakin bahwa betul-betul ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyembelihan Ismail itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian apa amalan yang paling mulia dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma amala adamiyyin min amali yauman nahari ahabbu ilallah min ahraqid dam. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang paling disukai Allah pada hari raya atau pada hari haji selain dari mengalirkan darah.
Yang dimaksud mengalirkan darah adalah menyembelih kurban. Kurban yang disembelih bahimatul an'am. Apa yang dimaksud bahimatul an'am? Yaitu binatang ternak seperti unta, kambing atau domba, sapi atau kerbau. Ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Oleh karena itu, fashalli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu melaksanakan salat Idul Adha dan berkurbanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua ibadah yang Allah perintahkan kepada umat manusia mempunyai hikmah atau ada rahasia di balik daripada peristiwa atau perintah di dalam melaksanakan syariat agama. Termasuk juga ibadah kurban ini mempunyai hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmah yang ada dalam peristiwa ibadah kurban ini, yang pertama, kita bisa mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang berkurban. Sebagaimana hadisnya Nabi, bikulli sa'ratin hasanah. Setiap lembar atau bulu hewan yang disembelih itu mempunyai satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi disyariatkan bagi orang yang berkurban, carilah hewan yang sehat, yang indah, yang bersih, yang lebat bulunya, yang tidak cacat. Ya. Yang kedua, hikmah daripada ibadah kurban itu adalah mengenang sejarah kepatuhan dan kepasrahan total Nabi Ibrahim alaihissalam yang tulus menyembelih putranya yang sangat disayangi, yang hampir kurang lebih 100 tahun diminta-minta sehingga lahirlah itu anak Ismail dari istri kedua yaitu Hajar. Hikmah yang lain daripada ibadah kurban yaitu menghilangkan nafsu kebinatangan atau nafsu bahimiyah yang ada dalam diri setiap orang. Jadi dengan berkurban itu kita berniat dan kita berdoa, semoga sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita itu kita potong, kita buang jauh-jauh. Seperti apa sifat kebinatangan yang dimiliki manusia? Seperti serakah, rakus, kejam, suka menindas, egois, dan otoriter. Hikmah yang lain yaitu menumbuhkan sifat tawadu dan menghilangkan sifat sombong dan takabur. Kenapa dikatakan menumbuhkan sifat tawadu? Adalah sebelum kita menyembelih hewan, kita diperintahkan dulu, kita dianjurkan dulu, kita disyariatkan dulu untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian tahlil, kemudian tahmid, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kalimat takbir kita mengangkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini hambanya adalah kita dibawa daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya dengan kalimat takbir kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, bahwa dengan melaksanakan ibadah kurban kita menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia. Sebab daging kurban yang kita miliki itu, yang kita kurbankan itu, sebahagian untuk orang-orang yang mampu, sebahagian untuk kita yang berkurban, dan sebahagian lagi kepada yang
tetanggata atau teman-temanta atau sahabat-sahabat Kak. Iya. Selanjutnya menumbuhkan sifat dermawan. Orang yang berkurban itu setiap tahun, yang bisa melaksanakan itu adalah orang yang memiliki sifat dermawan, sifat yang ingin menolong orang. Iya. Kemudian ibadah kurban yang kita lakukan ini, atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, selalu dihalang-halangi oleh iblis. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya, digoda oleh iblis bahwa masa kau rela sampai hati kau menyembelih anakmu satu-satunya. Maka karena ini perintah Allah, Ibrahim melempari itu iblis, melempari itu setan. Kemudian iblis ini belum puas, datang lagi menggoda itu istrinya Hajar. Hajar, masa kau rela anak satu-satunya kau mau disembelih? Hajar juga ikut melempari itu iblis, setan. Kemudian datang lagi iblis dipengaruhi Ismail. Ismail, masa kau rela akan disembelih oleh ayahmu? Kau termasuk anak satu-satunya. Tapi ini Ismail juga, karena ini yakin bahwa ini perintah Allah. Ismail juga melempari itu iblis. Nah, jadi dalam peristiwa ini ada 3 tempat yang ditempati melempari iblis, setan. Itulah menjadi syariat dalam ibadah haji, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu melempar namanya tempat, yaitu wusta. Ada tempat yang ada dalam peristiwa ibadah haji. Kenapa itu ada 3 tempat? Karena itulah 3 tempat yang dipakai iblis menggoda Ibrahim untuk tidak rela menyembelih anaknya. Hadirin yang saya muliakan, apa perbedaan Idul Fitri dengan Idul Kurban? Kalau Idul Fitri adalah di sini sangat menekankan untuk pensucian diri. Iya. Sedangkan ibadah kurban, Hari Raya Idul Kurban adalah menitik beratkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini, yaitu kurban dan hikmahnya, memberikan pelajaran kepada kita. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.